Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Seluruh kader, simpatisan, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk beraktivitas, melaksanakan tanggung jawab dan tugas kita sebagai Khalifatul fil ard di muka bumi ini. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Qudwah hasanah kita, contoh teladan bagi kita semua, yang insya Allah kalau kita terus konsisten, istiqomah, mengikuti risalah perjuangan beliau, melanjutkan apa yang telah beliau wariskan kepada kita semua, insya Allah kita akan tercatat sebagai orang-orang yang tidak hanya berhasil di dunia, tapi juga insya Allah selamat di akhirat kelak. Seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga di Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati manisnya Ramadan yang Allah janjikan kepada kita sekalian, bahwa Ramadan ini adalah bulan berkah, bulan rahmat, sekaligus bulan pengampunan bagi kita semua umat Islam yang benar-benar memanfaatkan hadirnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana janji Allah, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sungguh-sungguh beribadah, melaksanakan amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijanjikan dibebaskan dari siksa api neraka. Kader yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga tahu bersama bahwa Ramadan kita tahun ini sedikit berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, di mana kita ketahui bahwa di tahun 2020 ini, bulan Ramadan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya wabah COVID-19 yang biasa kita kenal dengan virus corona. Tentu dengan hadirnya virus corona ini kita harus melakukan banyak penyesuaian. Antara lain misalnya selama ini kalau Ramadan hadir kita bisa berkumpul bersama keluarga yang sudah merantau jauh pulang ke kampung untuk bertemu dengan sanak keluarga, bertemu dengan orang tua, handai tolan dan sebagainya. Tetapi untuk tahun ini karena menghindari penularan, menghindari jangan sampai terjadi penularan di antara kita, maka kita diminta untuk kemudian tidak pulang kampung dan tidak mudik. Oleh karena itu, tentu hal ini tidak memutuskan silaturahmi di antara kita, tidak mengurangi semangat kita untuk terus menguatkan ukhuwah di antara kita, walaupun secara jarak, mungkin secara interaksi harus terbatasi dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan bahwa fisik boleh berjauhan, tetapi tautan hati, tautan ukhuwah tidak boleh hilang di antara kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur memanfaatkan teknologi yang ada, kita memanfaatkan sarana informasi yang tersedia, ya walaupun tentu tidak bisa memenuhi keinginan kita untuk bertemu bersama keluarga, tetapi paling tidak kita tetap bisa berkirim kabar, menyampaikan permohonan maaf, saling mengikhlaskan dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Yang berikutnya juga yang berbeda dari tahun ini dengan adanya COVID-19, kita juga tidak bisa atau kemudian menghindari melaksanakan ibadah di masjid bersama-sama secara berjamaah. Tentu ini bukan dalam rangka untuk tidak memakmurkan masjid, tetapi
kita menghindari mudarat yang lebih besar. Jadi dalam hukumnya kita sudah diajarkan bahwa kalau bertemu antara mengejar maslahat atau kemudian kita diperhadapkan dengan musibah atau mudarat yang lebih besar, maka kita diminta untuk mendahulukan untuk menghindari musibah. Oleh karena itu mungkin kita dengan adanya COVID-19 ini kita bertarawih di rumah, kita bersama keluarga, tetapi mari kita terus mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Karena mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya kita jarang menjadi imam tarawih di rumah, sekarang tidak ada pilihan. Kita harus menjadi imam sesungguhnya di Ramadan tahun ini. Kalau selama ini kita hadir sebagai makmum di masjid-masjid, tapi saat ini dengan adanya COVID-19, maka kita tidak ada pilihan kecuali tampil sebagai imam di rumah, menunjukkan kepada keluarga bahwa memang kita dibatasi untuk beribadah di masjid, tetapi tidak boleh menghilangkan semangat dan motivasi kita untuk terus meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Saya kira kita tidak akan ketinggalan pahala selama kita tetap bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan seluruh ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Yang berikutnya, seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang bertepatan dengan wabah COVID-19 juga ini membuka ruang bagi kita sekalian untuk berbuat baik lebih banyak. Kalau selama ini kita mungkin berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, menunggu akhir Ramadan, tetapi dengan adanya COVID-19 ini saya kira mari kita mempercepat atau mengedepankan atau mendahulukan pelaksanaan infak, sedekah, dan zakat yang selama ini mungkin kita menunggu menjelang Idul Fitri baru kemudian kita laksanakan. Karena perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan saya kira ini juga sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Oleh karena itu, bagi kita yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit harta, sedikit kelebihan, saatnya untuk kemudian kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah dari harta yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan harta yang kita sisihkan, kita semakin terpelihara dari azab api neraka sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam ayat yang saya bacakan tadi. Dan yang juga menjadi hal yang harus kita tingkatkan di masa COVID-19 ini yang bersamaan dengan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan, saya kira kita tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian ini datang kepada kita di saat ini, berarti Allah memilih kita menjadi orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk menghadapi situasi ini. Tentu Allah punya maksud, Allah punya rencana terkait dengan mewabahnya COVID-19 ini. Mungkin ada sebagian kita yang berpikir ini adalah konspirasi sebagian pihak. Mungkin ada sebagian kita yang berpikir bahwa ini adalah perbuatan dari orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan. Tetapi terlepas dari itu semua, mari kita tetap bersikap positif, kita tetap menjadi orang-orang yang selalu memberi manfaat dalam setiap keadaan. COVID-19 ini hadir, saya kira sekaligus untuk menjadi renungan kita bersama, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas diri kita, atas apa yang ada pada diri kita semua. Bayangkan Allah hanya menurunkan satu makhluk yang bernama virus corona, seluruh aspek kehidupan kita sudah harus kita tata ulang. Kita harus menata ulang bagaimana interaksi kita, bagaimana cara kita mencari nafkah, bagaimana cara kita
berkomunikasi. Saya kira ini semua menjadi pelajaran, menjadi hikmah bagi kita semua. Begitu banyak yang harus kita sesuaikan, begitu banyak yang harus kita rubah dalam pola kehidupan kita saat ini dengan hadirnya virus corona. Tetapi sekali lagi tentu ini ada hikmah di balik itu semua. Mari kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah lah yang Maha Kuasa dari segala kehidupan kita ini. Kita boleh menyusun rencana. Mungkin jauh-jauh sebelum hari ini tiba, kita sudah punya rencana bahwa tahun ini kita mau merencanakan A, melakukan B, dan mewujudkan banyak hal. Tetapi tentu kita harus menyadari, meyakini bahwa semuanya takdir ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya kira semakin menguatkan keyakinan kita bahwa kepada Allah lah saja kita bisa bersandar. Kepada Allah sajalah kemudian kita berserah diri. Kita boleh menyusun rencana, kita boleh menyusun program, menyusun kegiatan sesuai dengan kehendak yang kita inginkan. Tetapi sekali lagi yang terjadi pasti sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira hadirnya corona di tengah bulan suci Ramadan tahun ini harus menjadi pelajaran buat kita semua dan semakin menjadi renungan yang dalam bahwa sekali lagi Allah menunjukkan kekuasaannya. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki saat ini, apakah kita dititipi harta, kita dititipi pangkat, jabatan, kita dititipi keilmuan, semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya kepada Allah lah kemudian kita pertanggungjawabkan. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa mari di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beramal baik, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, karena tidak ada jaminan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan kesempatan ini. Kita benar-benar gunakan nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk berbuat sebaik-baiknya tanpa alasan. Walaupun hadir corona, saya kira tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi tekad kita untuk terus beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saatnya nanti kita bisa kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat, dengan iman yang bulat. Kita meyakini bahwa hanya kepada Allah semua kita akan kembali, dan hanya kepada Allah semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang penting tugas kita cuma dua, yaitu meluruskan niat dan memaksimalkan seluruh ikhtiar yang mampu kita lakukan, tentu dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Tetapi selama kita kemudian tetap bertekad, yakin atas kekuasaan Allah, maka insya Allah kita akan meraih apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Ini saja yang bisa saya bagi, yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangannya, tetapi paling tidak kita saling mengingatkan. Saya mengingatkan diri sendiri untuk terus konsisten dan komitmen untuk berjuang di jalan dakwah dan terus saling watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.